Ini desain suka-suka. Garansi produk 100% kalau itu terjadi kecacat produksi. Jadi ketika barang sudah dikirim ternyata ada yang cacat, itu bisa diproduksi ulang atau mengajukan refund. Berikutnya adalah free ongkir seluruh Indonesia. Satu piece mau dibeli dari Papua itu tetap free ongkir. Mau dibeli dari Aceh tetap free ongkir. Mau Anda beli dari Jogja tetap free ongkir. Berarti kalau misalkan saya jualannya di Jogja, yang beli orang Manado itu juga free ongkir. Jadi Anda menjual, yang beli Manado, yang kirim dari Wonogiri pakai JNT. Itu free ongkir. Betul ya Mas ya? Pegawainya JNT yang bayar siapa? Gimana? Pegawainya JNT yang bayar siapa kalau free ongkir itu yang bayar perusahaan transport. Oke, jadi tidak menarik dari user. Yang bayar JNT ya transport. Paham ya? Itu free ongkir. Artinya bukan JNT-nya nggak dibayar. Bahaya. Nah itu strategi marketing. Jadi nanti Bapak Ibu bisa, kenapa kok ada cerita kayak gini di bagian mana, nanti boleh di share gitu. Jadi, ini kan saya memang bukan akademisi bisnis karena memang tidak ada latar belakang bisnis. Saya memang berangkat dari pemerintahan, jadi yang saya mampu itu hanya dilakukan manajemennya. Cuma saya paham bahwa sebenarnya manajemen pemerintahan yang di birokrasi ini itu prototipnya sama dengan manajemen bisnis. Ada BKD, Badan Kepegawaian Daerah, sebenarnya yaitu HRD-nya perusahaan. Ada Dinas Pendapatan, berarti itu adalah Departemen Keuangan. Ada Bapeda, berarti perencana, berarti manajemen risiko kalau di perusahaan. Ada dinas ini, nah, berarti ada produksi, ada segala macam. Saya pahamnya itu. Nah, ilmu yang di Pemda ini saya buat prototipnya 100% masuk ke sistem Regar Spot. Nah, kita coba masuk ke sistem. Oke, ini jadi sistem ini reseller, agen, branch itu juga menggunakan sistem ini. Saya buka dulu tadi, saya belum jelaskan menggunakan jaringan ya. Oke. Nah, ini tentang kami sudah, produknya sudah, kemudian kita masuk ke ekosistem digital. Nah, ekosistem digital di kami ini, penjualan kami itu yang paling bawah disebut reseller. Di atas reseller ini dikelola oleh agen ini dikelola oleh branch. Nah, kalau kita cek kayak gini. Nah, ini sesuai nick mereka ya. Maka kalau di kami itu memang pendaftaran menggunakan nick. Yang biru itu reseller, yang hijau itu agen, yang merah itu branch. Ini berdasarkan real orangnya. Kita coba ini yang di Menias ya, Samir Talal. Nah, Stefani Takahindangen, reseller, nomor registrasi 37933 Kepulauan Talaut. Ini basisnya nih. Contoh lagi misalkan ini yang di tengah, agennya ya, misalkan ini. Nah, ini Didit Hadi Saputra, status agen 26643 Seruyan. Nah, ini basisnya udah nick semua. Dan ini real time. Oke. Jadi semua tanda yang di sini ini benar-benar basis registrasi. Itu reseller, agen, dan brand. Nah, gimana cara jadi reseller, agen, dan brand? Kalau mau jadi agen berangkat dari pendaftaran reseller, intinya gitu. Jadi semua brands
atau agen dulunya adalah reseller. Berarti gimana jadi reseller itu? Satu, tanpa modal, tanpa syarat, tanpa risiko rugi, dan tanpa biaya pendaftaran. Berarti sangat mudah, ya. Di kami memang semua dipermudah. Tinggal nanti daftar ke sistem baik online atau hubungi agennya segala macam, terus nanti diregistrasikan, terus semuanya dari materi A sampai Z itu di coaching baik online. Nanti ada kelas-kelas pembelajarannya. Berarti boleh nggak kalau saya treatment belajar digital marketing itu di Regal Spot? Boleh, asalkan harus daftar dari jadi mungkin waktu kita terbatas dan tidak bisa sharing. Maka sebaiknya kalau Bapak Ibu nanti pengen belajar tentang digital marketing di Regal Spot, daftar reseller gitu. Nanti akan ada materinya di situ. Nah, itu terkait dengan masalah jaringan. Nah, di Regal Spot saya katakan tadi, apakah saya pindah ke Jogja, lalu semua pabrik dan operasionalnya ini ada di Wonogiri itu tidak riskan, tidak bahaya? Tidak bahaya, Pak. Nah, karena dicek by sistem. Ini kita masuk ke money, ya, ini kan owner ini kan senangannya sih dicek langsung omset dan itu nih. Masuk ke laporan omset. Oke. Nah, lagi loading nih, jam itu nih. Jam 10:30. Nah, omset sudah masuk kan? 32 transaksi 15 juta masuk. Nanti kita cek lagi ya. Nanti 10 menit lagi ada bertambah nggak omset? 1 jam lagi bertambah nggak omset? Kenapa? Karena ini real time. Ini real time. Kita nggak tahu ini dari transaksi siapa. Yang penting ini by system kebaca. Gitu. Kita coba buka menu yang lain. Yang terbaca omsetnya 15 juta. Lalu sebenarnya omsetnya itu adakah yang belum terbaca? Kita coba. Ada transaksi pending. Oke, validasi pendapatan. Jadi sudah masuk dimutasi, cuma belum divalidasi. Jadi belum bisa diakui omset di detik ini. Contohnya ini. Totalnya ada berapa? Di 52 juta yang belum divalidasi. Jadi ini tadi 15 juta sama sekitar 52 juta. Coba kita refresh. 15.832. Udah kayak main swap ini, Pak. Ini dari sistem atau ada di baru? Buat sendiri, Pak. Makanya nanti kok bisa ya dibuat sendiri. Nah, makanya kita harus ketemu lagi, Pak ya. Oke. Nah, kita cek nanti sambil jalan nih, sambil jalan. Nah, kita coba bagaimana ini bisa membaca sebuah transaksi di bulan kemarin. Bisa karena ini data real time. Karena saya bilang tadi, kegagalan kita itu ada di manajemen. Oke? Yakin gini, oke? Manajemen itu menghasilkan data nggak? Iya. Jadi rata-rata Anda melakukan manajemen tapi tidak merekod data. Betul. Ada yang punya outlet toko? Ada? Berapa orang yang berkunjung ke toko dalam satu hari? Oke, kalau saya tanya berapa rata-ratanya? Nggak dihitung juga. Oke, kita lebih sederhanakan. Apakah setiap yang berkunjung Anda catat dia-nya? Belum, Pak. Nah, itulah kegagalan simpel tentang sebuah manajemen pasti dijalankan. Jamu orang, selamat datang kakak, itu kan manajemen, ya kan? Tapi karena tidak lupa, karena lupa di record,
tidak di-cover datanya, tidak didokumentasikan, maka kesalahan fatal menjadi manajemennya benar, datanya salah. Nanti sudah di-report, endingnya cuma valid tidak. Nah kalau valid, tinggal bagaimana strategi. Jadi jangan ngomong sebuah strategi kalau belum menjalankan manajemen yang di-report datanya. Oke, Bu, mulai kapan? Besok dibuat banner, oke, terus ada barcode WA, siapapun yang datang, Pak, tolong harus. Kenapa gitu? WA, buat story WA setiap hari. Oke. Kalau yang Anda pahami tentang kunjungan toko, itu kan artinya orang yang datang ke toko. Betul ya? Orang yang datang ke toko. Karena saya punya toko offline, berarti orang yang harus masuk ke toko saya. Itu kunjungan toko. Nah lari, ada transaksi nggak kalau tanpa kunjungan? Oke. Lalu kalau orang baca story WA Anda, itu bisa nggak dikatakan kunjungan toko? Kenapa gitu? Karena kalau dia baca dan langsung tertarik, dia langsung datang lagi. Dan ingat, itu sama dengan pelayanan